Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Bernardino Relino Balu, NIM 43122106. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan Indonesia, apa perbedaan pers dan jurnalistik, dan berikan contohnya, apa kekurangan dan kelebihan dari media cetak dan media elektronik, mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa. Jika Anda adalah seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Apakah manfaat pembelajaran pengantar jurnalistik bagi mahasiswa komunikasi? Nah, sebelum saya memulai topik pembicaraan terkait sejarah perkembangan jurnalistik di dunia dan Indonesia, saya ingin tahu apa sih yang terbayang di benak Anda mendengar kata jurnalistik. Itulah pertanyaan yang biasa saya sampaikan sebelum saya membahas mengenai sejarah jurnalistik. Nah, secara harfiah, awal mula lahirnya jurnalistik dimulai sekitar 100 sampai 44 sebelum Masehi di Romawi. Saat itu pada masa pemerintahan Julius Caesar terdapat forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan kabar atau informasi apa yang beredar saat itu di pusat kota. Julius Caesar yang kemudian digelari Bapak Pers Dunia saat itu berkuasa memerintahkan hasil sidang dan kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada apapun pengumumannya yang disebut Akta Diurna. Papan pengumuman itu dipasang di pusat kota yang disebut Forum Romanum agar diketahui publik. Dari kata Akta Diurna, itulah secara harfiah kata jurnalistik berasal dari kata diurna dalam bahasa Latin yang berarti harian atau setiap hari. Sejak saat itu, dikenal para diurnari yang bekerja membuat catatan-catatan hasil rapat dari papan akta diurna setiap hari. Dari kata diurnari, muncullah kata diurnalis dan jurnalis atau disebut wartawan. Istilah akta diurna kemudian dia diadopsi lagi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour dan bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian atau laporan. Nah, setelah memahami sejarah jurnalistik dunia secara global, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah jurnalistik di Indonesia. Di dunia, jurnalistik memang mengalami perkembangan beserta jatuh bangunnya di Indonesia. Namun tidak membuatnya terhambat untuk berkembang seperti sekarang ini. Berdasarkan perkembangannya, kita akan melihat bahwa jurnalistik di Indonesia terbagi dalam 6 masa. Yang pertama, sejarah jurnalistik di Indonesia dimulai saat Belanda menjajah Indonesia. Jurnalistik pada masa pendudukan Belanda ditandai dengan diterbitkannya surat kabar Memories der Nouvelles pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC
dan surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan sampai pada tahun 1688. Pemerintah Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negara Belanda dan akhirnya dapat membuat surat kabar dengan cetakan pertama. Setelah munculnya surat kabar pertama tersebut, perlahan-lahan bermunculan pula surat kabar lain yang diterbitkan oleh masyarakat pribumi dan turunan etnis Tionghoa. Surat kabar baru tersebut diterbitkan oleh berbagai kalangan masyarakat saat itu dalam berbagai bahasa seperti bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Selanjutnya, masa pendudukan Jepang. Setelah masa pendudukan di Indonesia diganti oleh pendudukan Jepang, dunia jurnalistik di Indonesia mengalami perubahan besar, di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam Daitoa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Kemudian selanjutnya masa pasca kemerdekaan pemerintahan Presiden Soekarno. Dari masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, surat kabar banyak digunakan sebagai sarana memomparkan semangat juang kepada para pejuang untuk tetap bersemangat melawan para penjajah. Namun sayangnya, setelah kedudukan Indonesia sudah semakin kuat dengan dibubarkannya RIS Republik Indonesia Serikat dan diakuinya kedaulatan Indonesia sebagai Republik Kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar, para jurnalistik mulai tergoyahkan. Surat kabar justru mulai digunakan sebagai alat manuver politik yang bertujuan menguncang bahkan menyerang lawan politik supaya mendapatkan kekuasaan di pemerintahan Indonesia yang baru. Banyak surat kabar yang diberendel karena dianggap melawan pemerintahan saat itu, dan tidak sedikit pula wartawan yang ditangkap karena dianggap mengancam pemerintahan padahal mereka hanya menyuarakan kebenaran. Saking buruknya kondisi jurnalistik dan pers di Indonesia, tanggal 1 Oktober 1998 dianggap sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia dengan makin banyaknya surat kabar yang dipaksa tutup dan wartawan ditanggapi. Masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini disebut juga masa demokrasi liberal yang berpengaruh kepada kebebasan pers dan jurnalistik di Indonesia, di mana setiap orang selama memiliki modal diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun. Dengan begitu, masyarakat Indonesia terutama kalangan wartawan lebih bebas dalam menyuarakan pendapat dan pemikiran mereka tanpa khawatir akan ditanggapi seperti sebelumnya. Namun, justru karena itu, setiap surat kabar dan majalah berlomba untuk menerbitkan tulisan sebanyak-banyaknya dengan agak sedikit mengesampingkan mutu dan kualitas media pada saat itu, sehingga tidak banyak media yang bermutu bagus dikarenakan minimnya peralatan mencetak dan lain sebagainya. Kemudian pada masa reformasi, perkembangan jurnalistik pada masa reformasi
ditandai dengan kebebasan pers yang memperbolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaharuan izin karena SIUP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Hal ini terlihat dari perkembangan pesatnya jurnalistik baik cetak, elektronik, digital, dan internet. Berbagai media televisi dengan salurannya masing-masing siang malam menghiasi layar televisi. Kemudian keberadaan radio dan majalah yang sudah berkembang pesat seiring perkembangan zaman tak luput dengan keberadaan teknologi yang memungkinkan kita mengakses internet lebih cepat baik melalui komputer maupun dengan smartphone yang semakin merajalela. Keberadaannya mampu menjangkau hingga pelosok daerah. Oleh karena itu, pemberitaan semakin cepat tersebar dan meluas, sehingga masyarakat di daerah pedesaan pun mampu mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di perkotaan, begitupun sebaliknya. Next, perbedaan antar pers dan jurnalistik serta contohnya. Pers dan jurnalistik merupakan dua hal yang saling berkaitan namun memiliki pengertian yang berbeda. Jurnalistik merupakan bentuk kerja atau hasil kerja jurnalis, sedangkan pers merupakan media yang digunakan oleh para jurnalistik untuk menyampaikan hasil kerja jurnalistiknya. Jurnalistik contohnya menulis, menganalisis, dan melaporkan segala sesuatu peristiwa kepada publik melalui media massa secara teratur. Contoh pers sebagai media informasi terdiri dari pers menyajikan berbagai informasi kepada masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya. Pers menyampaikan informasi bisa melalui tulisan, lisan, maupun siaran langsung yang netral, tepat, benar, dan akurat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang harus diketahui. Fungsi pers sebagai media pendidikan. Fungsi kedua pers adalah sebagai media pendidikan yang turut ikut meningkatkan wawasan dan dalam mencerdaskan bangsa. Fungsi pers sebagai media hiburan. Pers sebagai media hiburan memberikan hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat. Namun, hiburan yang diberikan tidak boleh menyalahi hukum, hak asasi manusia, norma-norma masyarakat, nilai moral, dan nilai agama. Contoh pers sebagai media hiburan adalah penayangan cerpen, puisi, komik, olahraga, drama, film, musik, dan program hiburan lainnya. Selanjutnya, fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai lembaga ekonomi berarti pers atau media massa selain melaksanakan keempat fungsi di atas, dibolehkan mengambil keuntungan ekonomi juga sebagai bisnis. Misalnya, dengan menyiarkan iklan dan mendapatkan bayaran atas iklan tersebut. Yang kedua, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari media cetak dan media elektronik? Yang pertama, kelebihan media cetak biasanya relatif tidak mahal, fleksibel, lebih luwes dalam menentukan jadwal publikasi iklan dan surat kabar yang mempublikasikan apakah lokal, regional, atau nasional berkaitan dengan khalayak yang dijadikan sasaran iklan. Dapat dinikmati lebih lama. Analisis lebih tajam dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam
dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Sedangkan kekurangan media cetak yang pertama, dari segi waktu, media cetak lambat dalam memberikan informasi karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Yang kedua, media cetak hanya dapat berupa tulisan dan media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang ketiga, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkan sebelum dapat dinikmati masyarakat. Berikut kelebihan media elektronik. Dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita kemasyarakatan. Media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiens untuk memahami berita. Terus dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian dan dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara dengan gambar. Sedangkan kekurangan dari media elektronik tidak ada pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Yang kedua, waktu terbatas. Tidak semua orang memiliki pesawat televisi, melihat harganya yang relatif mahal. Next, mengapa unsur dan nilai berita penting untuk digunakan dalam pembuatan di media massa? Nah, nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Karena tidak semua peristiwa layak untuk dihadirkan dalam berita. Oleh karena itu, sebuah berita layak dihadirkan melalui halaman media massa jika memenuhi unsur nilai berita. Next, jika Anda adalah seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Jika saya adalah seorang jurnalis, saya ingin sekali bergabung dan bekerja di media Trans TV karena menurut saya media Trans TV memiliki acara TV yang seru sehingga tidak Next, jika Anda adalah seorang jurnalis, Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Jika saya adalah seorang jurnalistik, saya ingin sekali bergabung dan bekerja di media Antv karena menurut saya media Antv memiliki acara TV yang seru-seru sehingga tidak membuat kita menjadi bosan, dan saya sangat tertarik untuk mengambil bagian belakang layar kamera seperti editor, fotografer. Kalau untuk menjadi host sebuah acara juga saya suka, tetapi kontennya seperti celebrity on fashion, karena selain kita bekerja, kita juga bisa refreshing. Apalagi hobi saya yaitu jalan-jalan dan mencoba sesuatu yang ekstrim. Dan yang terakhir, apakah manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa komunikasi? Nah, dengan mempelajari pengantar jurnalistik, mahasiswa akan mempelajari bagaimana suatu informasi didistribusikan melalui media massa dan mengetahui karakter masing-masing media beserta perubahannya. Dalam perkuliahan, media massa akan belajar berbagai hal, termasuk mencari, menulis, serta mensyuting berita. Kemampuanmu menyampaikan pesan melalui berbagai media massa akan terus diasah selama mengenyam pendidikan di jurusan ini. Umumnya, jurnalistik menjadi salah satu pilihan konsentrasi dan jurusan ilmu komunikasi. Namun di beberapa kampus jurusan jurnalistik bisa berdiri sendiri.
Baik, sekian saja paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih.